Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji total hanya milik Allah, keagungan, kebaikan, kemuliaan, kehebatan, kesempurnaan adalah miliknya, maka tidak ada mukadimah yang lebih pantas untuk kita terbitkan dari lisan kita kecuali mukadimah itu adalah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada idola anak-anak kita, kepada teladan terbaik, seorang ayah yang paling cinta kepada putra-putrinya, seorang suami yang begitu adil kepada istrinya, seorang bapak tetangga yang begitu ramah kepada anak-anak kecil di sekitar rumahnya. 1400 tahun yang lalu, seorang manusia yang ketika meninggal yang disebut bukan nama keluarganya tapi kaifa ummati, bagaimana dengan umatku. Semangat nih kalau pesertanya bapak-bapak ya. Alhamdulillah, insyaallah. Saya sudah belasan kali training parenting. 90% biasanya pesertanya adalah ibu-ibu. Maka bersyukur Al-Azhar menjadi
yang mengawali. Semoga ini menjadi model dan portofolio untuk pengembangan parenting di dunia pendidikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, cukup terdengar suaranya? Ya. Saya akan awali melalui sebuah kisah yang saya alami. Saya seorang konsultan pendidikan juga. Datang suami istri dari sekolah Islam di Semarang, ya. Saya tidak sebut nama sekolahnya. Sekolah Islam di Semarang, suami istri. Sang suami adalah seorang dokter. Sang istri di rumah, ya, dokter di Karyadi sampai sore. Kemudian malamnya dia lanjut ke rumah sakit di Kendal. Dia merasa sudah memberikan semuanya, ya, dia berikan semua untuk istri dan anaknya. Dan terakhir, belum lama, kurang lebih 2 minggu, ya, datang kepada kami dan dia menceritakan tentang sesuatu yang mengejutkan. Anaknya yang masih kecil, karena kecanduan sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya, yaitu masturbasi, ya, dengan gulingnya. Kemudian setelah dia ceritakan, ternyata ketika ditanya, dia merasa kesepian. Anak yang masih kecil ini, dia merasa kesepian karena abiknya baru pulang malam. Si ibu, dia sibuk dengan anak yang kedua. Anaknya 2. Anak yang kedua masih kecil, sehingga nggak bisa dia meninggalkan anak yang nomor 2. Alhamdulillah sekarang sedang kami tangani dan sudah ada perbaikan yang luar biasa. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Ternyata bukan anak yang nakal. Ternyata bukan karena abiknya tidak sayang, tapi bisa jadi karena fitrahnya berjalan sendirian. Sekali lagi, permasalahan yang terjadi di rumah, ya, setelah saya pelajari, bukan anaknya yang nakal, bukan abiknya yang gak sayang, tapi ketika fitrah tumbuhnya sendirian. Itulah kenapa judulnya adalah tarbiyah jinsiyah, ya. Dalam Islam, tarbiyah jinsiyah adalah pendampingan kepada anak-anak kita terkait dengan qiyadatus syahawat bisyariah. Bagaimana kita memimpin syahwat kita sesuai dengan pagar syariat yang telah ditetapkan. Ya, itu dia. Jadi fitrah tentang tubuh, rasa ingin tahu, ketertarikan dengan lawan jenis, itu dibahas di tarbiyah jinsiyah. Gitu. Maka hari ini mungkin nanti lebih banyak sharing terkait masalah bagaimana pentingnya tarbiyah jinsiyah ini kita awali dari seorang manusia yang paling bertanggung jawab di keluarganya, yaitu orang-orang yang duduk dalam ruangan ini, ya. Kalau di dalam salah satu kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, dikarang oleh Syekh Nasih Ulwan, mengatakan bahwa qiyadatus syahawat, bahwasanya tarbiyah jinsiyah adalah pendidikan adab, kontrol, dan akhlak. Bukan sekedar ini halal, ini haram, bukan sekedar ini boleh, ini tidak, gitu, ya. Bukan sekedar tata cara, tapi melainkan adab-adab bagaimana seorang ayah ketika menghadapi keluarganya. Maka kalau didefinisikan, tarbiyah jinsiyah adalah pendidikan tentang bagaimana seorang laki-laki atau ayah mereka bersikap, mengelola dan menyalurkan syahwatnya dengan cara yang bermartabat. Itu definisi, ya. Nanti bisa dibuka
ada satu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Syekh Nasi Ulwan tentang bagaimana tarbiyah jinsiyah. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir ini kelas ayah, ternyata ibu-ibu juga datang. Artinya jinsiyah itu bukan sekedar teknik berhubungan biologis, bukan sekedar materi yang vulgar, bukan sekedar fikih bagaimana jima pasangan suami istri. Jinsiyah artinya kalau kita belajar bahasa Arab berasal dari kata jins, artinya jenis ya. Tapi adalah bagaimana seorang ayah mengendalikan nafsunya, bukan dikendalikan. Bagaimana seorang ayah memperlakukan istrinya, bukan sekedar ingin melampiaskan nafsunya. Jadi itu definisi yang paling gampang dari tarbiyah jinsiyah. Maka tarbiyah jinsiyah akan gagal kalau dia tidak faham apa sesungguhnya peran penting sebagai seorang qawam ya. Contoh, ketika kita lihat istri kita capek dan hasrat kita sedang menggebu, maka biasanya laki-laki tidak bisa ditahan. Namun di satu sisi istri dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh ya, mungkin sakit, mungkin lelah, mungkin capek. Maka jangan kita respon dengan silent treatment. Kita mendiamkan sehingga istri akan semakin lelah. Ya, itu dibahas di tarbiyah jinsiyah. Atau mungkin istri ketika habis lahiran. Ya, adab kita kepada istri adalah bagaimana kita melayani mereka. Ada adab-adabnya. Nanti sebenarnya kalau ada slide ini dibukakan modulnya seperti ini, bagaimana adab dan akhlak seorang suami, seorang ayah di tarbiyah jinsiyah ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pembenaran. Loh, saya ini pemimpin keluarga loh. Loh, ini saya ini laki-laki loh. Nah, maka dari situ kita belajar tentang bagaimana tarbiyah jinsiyah ya. Ini untuk awalan saja. Semoga nanti kita lebih banyak diskusi gitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana peran seorang ayah menumbuhkan jinsiyah pada anak mereka. Kalau kemarin saya dapat tamu anak kelas 1 SMP dari Purwokerto datang ke ruang konsultasi. Orang tuanya nganter, tapi nganter sampai di luar, nunggu di luar. Saya kaget juga. Anak ini sambil menatap saya dan dia mengatakan dengan kalimat yang mengejutkan, "Ustadz, boleh nggak saya bunuh diri?" Kenapa nak bunuh diri? Saya capek jadi anak baik. Kenapa capek? Bunda selalu minta ini, minta itu. Capek Ustadz. Ini kisah nyata loh ya. Saya bilang, kamu boleh capek, kamu manusia. Kamu boleh lelah, enggak apa-apa. Kalau mau istirahat, break boleh. Ya. Artinya, ketika seorang anak dia sudah merasakan kondisi di mana dia tidak bisa cerita, itu yang berbahaya. Kemudian ada sesi emosional detox sebentar. Akhirnya dia pulang dengan ya lebih ringan. Dan saya dengar kabar belum lama anak ini menjadi salah satu kandidat ketua OSIS di sekolah di Magelang. Alhamdulillah. Apa artinya? Di tarbiyah jinsiyah, faktor yang paling utama seorang ayah harus hadir. Seorang ayah harus benar-benar membersamai. Kalau ayah tidak hadir, maka anak akan belajar sama layar.
Kalau ayah tidak hadir, maka anak akan belajar di sosial media. Kalau ayah tidak hadir, maka anak akan belajar kepada sesuatu yang mungkin itu tidak sesuai dengan tuntutan dan syariat Islam. Maka bersyukur Al-Azhar ini bikin momentum benak yang mungkin pertama kali ya. Bagaimana tarbiyah jinsiah ini dimulai dari seorang ayah. Tapi ingat, Anda bukan polisi tentang adab mereka. Anda bukan polisi tentang syahwat mereka. Anda adalah pendamping mereka, menemani mereka. Ya. Lalu bagaimana caranya? Yang paling utama adalah ayah harus menjadi tempat yang paling aman untuk cerita. Anak saya nomor 6 namanya Zubair. Dia sering gak nyaman kalau ngobrol sama bundanya. Dia lebih senang kalau cerita sama abinya. Abi, tadi aku di sekolah begini-begini ya. Ternyata setelah saya telusuri, kenapa gak nyaman sama bundanya? Bunda seringkali overdosis nasihat. Bunda seringkali kebanyakan, mohon maaf, memberikan nasihat-nasihat yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan sama anak. Ya, Bunda, tadi aku waktu sama Ustadz, makanya kan Bunda udah bilang, kamu loh, kalau dibilangin Bunda kok nggak pernah nurut. Belum selesai dia bercerita, bundanya sudah memotong. Tapi misalnya bunda di sini ndak ya, ndak jauh beda. Maka penting seorang ayah, seorang bunda menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak bercerita. Gimana caranya? Pertama, anak-anak harus, mohon maaf, ayah bunda harus menjadi pribadi yang tenang. Tenang. Artinya tenang apa? Artinya tenang adalah tidak pelin-pelan. Artinya tenang adalah dia tidak komen sebelum anak-anak selesai menceritakan tentang pengalamannya. Tadi pagi, saya setiap pagi ada namanya halakoh pagi, ya. Karena di rumah tinggal 3, jadi bundanya di dapur bikin masakan untuk dijual, abiknya sama bertiga. Setiap halakoh pagi, ya, saya selalu mendengarkan cerita mereka. Maka dari situ ternyata kunci untuk menjadi tempat paling aman salah satunya adalah dengan cara membangun bonding yang kuat. Membangun bonding yang kuat. Utlubul qulub, kesatuan hati antara ayah dan anak itu akan membangun tarbiyatul jinsiyah yang lebih strong, powerful. Maka pertama, bagaimana seorang ayah dia mampu menjadi tempat yang paling aman. Kenapa? Karena ini amanah. Makanya di kitabnya Tarbiyatul Aulad disebutkan bahwa poin yang paling penting adalah ayah harus sadar anak adalah amanah yang sudah Allah titipkan. Maka di tarbiyah jinsiah ada namanya fitrah. Fitrah itu anak punya naluri malu, anak punya ketertarikan dengan lawan jenis, anak juga ingin tahu apakah itu jenis kelamin, boleh nggak aku pegang, kenapa ayah bunda sering berpelukan, gitu, ya. Maka di fitrah ini peran ayah tidak boleh mematikan keingintahuan mereka.
Justru seorang ayah harus menjadi tempat yang aman. Anak kecil tahu apa sih nak? Itu belum saatnya. Ih, jorok banget sih. Itu ndak boleh loh. Padahal mereka ingin bertanya. Padahal mereka Padahal mereka ingin bertanya. Mereka belum tahu. Maka tugas kita sebagai ayah yang tenang adalah memberitahu. Ini tangan ya sayang, ini kaki, dan ini alat kelamin. Oke, tidak boleh disentuh kecuali oleh adik sendiri. Ya, itu namanya fitrah jinsiyah. Itu dilatih, ya. Jadi sentuhan aman seperti apa? Bagaimana ketika ada orang asing ingin memeluk harus izin terlebih dahulu? Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak nyaman mereka harus bilang sama ayah bundanya? Itu dijelaskan di tarbiyah jinsiyah. Maka seorang ayah harus mampu melatih rasa malu yang tenang. Contoh, kalau adik mau ganti baju, kalau bisa di tempat yang tertutup, nggak boleh di ruang tamu. Oke, dilatih. Kalau adik mau masuk kamar abi sama bunda, maka nggak boleh langsung masuk. Adik harus ketuk dulu, nanti ayah bunda akan bukain. Ya, begitu. Jadi ayah sama bunda menjadi teladan tarbiyatul jinsiyah. Teladan. Nah, masalahnya adalah selama ini mereka belajar tentang tarbiyatul jinsiyah, bagaimana mengelola syahwat, bukan dari orang terdekat mereka, tapi dari sosial media. Maka penting di pilar yang pertama, ajari mereka batas-batas sentuhan, ya. Mana bagian yang boleh disentuh orang lain, mana bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Ini caranya adalah adab. Maka peran seorang ayah itu sangat-sangat penting. Ayah mencontohkan, contoh cara abinya memandang itu akan ditiru sama anak-anak. Kalau abinya gampang lihat cewek cantik, komentar soal fisik orang lain, ya Allah, itu udah gendut, gamisnya nggak cocok lagi. Nah, itu anak-anak akan meniru. Maka di tarbiyatul jinsiyah itu dibahas, ya. Nah, makanya di mukaddimah ini sangat-sangat panjang. Kenapa? Karena ketika anak melihat ayahnya bebas lihat aurat lawan jenis, seorang ayah gampang menoleh, seorang ayah gampang berkomentar tentang fisik orang lain, maka anak akan belajar, oh itu wajar. Maka peran ayah tadi mencontohkan apa? Cara memandang, cara bercanda, cara berbicara dengan lawan jenis mereka. Maka kalimat yang mendidik adalah, nah, tubuh ini adalah amanah, ya, bukan bahan bercandaan. Itulah kenapa di Al-Azhar saya menemani anak-anak SMP, ya, ada program namanya karakter building. Di situ ada satu materi tentang body shaming. Nggak boleh kita bilang pendek, keriting, hitam, jelek, hidup lagi, ya. Nggak boleh kita bilang ya Allah fokus pada fisik mereka, walaupun itu bercanda, ya. Jadi
sekali lagi kesimpulannya adalah anak akan meniru adab ayah bukan lewat ceramah tapi lewat tindakan, ya. Oke, setelah tadi fitrah, kemudian bicara tentang adab seorang ayah menjadi contoh teladan, dan yang tidak kalah penting adalah dibahas di sini tentang batasan. Agar fitrah selamat, maka peran ayah harus menetapkan al-hudud namanya. Al-hudud itu batasan. Oke, menetapkan batas aurat seperti apa, sentuhannya bagaimana, batasan kamar, gadget, pergaulan seperti apa. Jangan sampai kita hanya bilang pokoknya, nah itu dia. Oke. Jadi ada satu kalimat yang disampaikan di kitab ini, al-amanu awalan fil baiti wa illa fil khariji. Masya Allah, ya. Disebutkan di Tarbiyatul Aulad fil Islam, kitab ini, sebuah statement yang disampaikan oleh penulisnya. Ketika anak tidak menemukan ketenangan di rumah untuk mencari tahu tadi, maka anak akan mencarinya di luar rumah. Ketika seorang anak tidak menemukan rasa aman di rumah untuk melihat, mencari tahu tentang tarbiyatul jinsiyah, tentang bagaimana mengelola syahwatnya, maka anak akan mencari di luar rumah. Maka rumah harus menjadi tempat aman yang pertama, dan ayah memegang peran sentral membentuk rasa aman. Jadi ini untuk opening, ya. Itu mukaddimah yang dituliskan Syekh Ulwan di Tarbiyatul Jinsiyah, bagaimana peran seorang ayah. Kalau ada pertanyaan langsung saja, ya mungkin bisa disampaikan sebelum nanti kita lanjutkan. Kami persilahkan. Ada? Ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan kita masih berdoa lawan Indonesia. Kira-kira mulai berapa anak diajarkan ke tempat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus, barakallahu fikum. Kapan mulai diajarkan seorang anak tentang siapa mahram, siapa tidak mahram? Ya, sekali lagi, dimulai sejak dini. Ya, ketika mereka menginjak usia 5 tahun sudah diajarkan. Masuk KBTK sudah mulai diajarkan, dikomunikasikan, di-sharingkan tentang mana orang-orang yang menjadi mahram dan mana orang-orang yang tidak mahram. Kenapa sejak dini? Agar anak juga belajar ketika mereka di luar berkumpul dengan keluarga besar, mereka sudah punya pegangan bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang mahram dan bagaimana mereka berinteraksi dengan yang non mahram. Ya, sekali lagi, sejak dini tidak ada batasan dimulai kapan, tapi
al-awwalu itu biasanya anak sudah mulai faham di usia 5 tahun. Saya kisahkan tentang Zubair. Zubair ini ketika belum masuk ke sekolah, ya, dia sering main dengan 2 temennya dan dua-duanya cewek. Sekarang sudah 6 tahun, sudah kita ajarkan tentang bagaimana adab-adab ketika bermain dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini kisah nyata disampaikan oleh 2 temennya, Lala sama Himmah namanya, ya. Dua-duanya bilang sama responnya, mengatakan sekarang Zubair berubah. Sekarang Zubair berubah. Dari situ saya mempelajari satu hal penting tentang bagaimana ketika ditanamkan dari awal, maka anak akan belajar lebih awal tentang batasan-batasan tadi, al-hudud, gitu ya. Jadi memang sejak awal disampaikan sehingga Bapak Ibu nanti tidak merasa kaget ketika anak-anak justru mereka melanggar larangan mahram dan tidak mahram di usia setelah balik, ya, gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali tentang bagaimana ini paling penting. Jadi ternyata jinsiyah ini faktor utamanya ada di seorang ayah, ya. Maka ayah ini kalau kita belajar tentang laki-laki itu kan artinya rijal. Ternyata rijal itu berbeda dengan zakar. Kalau zakar itu bicara alat kelamin, kalau rijal itu bicara identitas. Ada orang laki-laki zakarun, dia alat kelaminnya saja laki-laki, tapi karakternya, sifatnya, kepemimpinannya ternyata tidak mencerminkan rijlun. Maka kalau di dalam kitabnya, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh sang penulis adalah man anta, siapa Anda? Apakah Anda seorang rijal, laki-laki, ataukah Anda seorang zakar, hanya kelamin saja? Oke, maka kalau di dalam buku ini disebutkan baik buruknya keluarga sangat dipengaruhi dari ayah. Tugas ayah bukan hanya cari nafkah, tugas ayah bukan hanya kasih nama, tugas ayah bukan sekedar memberikan kebutuhan dari istri dan anak-anak mereka. Tugas ayah yang paling penting di surat At-Tahrim ayat 6, bagaimana memastikan istri dan anaknya mereka masuk surga sama-sama. Maka 3, tolong perhatikan ya, 3 yang harus dimiliki oleh rijlun agar mereka menjadi seorang qawam. Pertama, kelebihan materi. 2, kelebihan harta. 3, kelebihan ilmu. Ya. Pertama, kelebihan. Kalau uang istri lebih banyak daripada suami, ini akan menjadi potensi masalah. Kalau ilmu istri lebih banyak daripada suami, ini juga akan menjadi masalah. Maka saya ringkas 2 saja, ya, kelebihan ilmu sama kelebihan harta. Kalau bapak secara harta atau materi sama, ya, mali disebutkan al-mal, kelebihan uang, kelebihan harta. Kenapa? Dengan kelebihan harta Anda menjadi orang yang menafkahi mereka. Dengan kelebihan ilmu, kalau istri nanya, maka istri nanya kepada suami. Makanya Umar bin Khattab pernah meminta kepada para sahabat, ajarkan istri-istri kalian surat An-Nur.
tentang bagaimana batasan-batasan laki-laki dan batasan-batasan perempuan, ya. Karena tanpa al-ilm, tanpa al-mal, otoritas laki-laki akan menjadi lemah. Maka sekarang cek nafkahnya beres atau tidak. Maka sekarang cek ilmu kita lebih banyak atau lebih sedikit. Sering sebelum tidur saya ngobrol, ya. Istri sudah ngelis apa saja pertanyaannya. Bi, anak saya 6 dan 1 bulan yang lalu dititipi 1 anak dari Samarinda. Sendirian Pak kesini. Dari Samarinda ke Balikpapan, Balikpapan naik pesawat kesini, masih kelas 6. Dia ternyata diskor sama sekolah 6 bulan, 1 semester, karena bertengkar sama temennya, ya, bertengkar sama temennya, jadi cukup lama, sehingga keluarga ini menitipkan kepada kami, dititipkan. Harusnya tadi saya ajak, ya, dititipkan kepada kami, berarti anak kami sekarang 7. Dia tidak tahu balik kapan. Setelah nanti dia benar-benar anak ini sudah mengenali tentang apa akar masalahnya, insya Allah nanti kita kembalikan, ya. Jadi seorang ayah memang punya tanggung jawab yang luar biasa. Oke. Nah, anak ini dia seringkali mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ya. Tidak butuh sih sebenarnya, hanya mengambil saja. Setelah saya pelajari, saya sedang ambil studi lanjut psikologi. Ternyata dalam psikologi klinis, alhamdulillah itu belum masuk dalam kategori klepto, ya. Setelah saya ngobrol, ya, ternyata anak yang suka mengambil barang yang bukan miliknya, dia merasa kesepian. Di Samarinda, ayahnya adalah salah seorang karyawan di sebuah perusahaan batu bara atau minyak kalau tidak salah, ya. Sehingga ayah ini pulangnya nggak mesti dan dia harus bersama dengan ibundanya. Dan ibundanya adalah seseorang yang sekarang mungkin sedang dalam posisi kesepian karena suami pulang capek, terus dia harus pergi lagi. Ini luar biasa kompleksnya. Maka saya hubungkan di tarbiyah jinsiyah, kehadiran ayah itu sangat penting. Sesibuk apapun kita, wajib kita membersamai anak-anak kita, me time sama mereka. Apalagi kalau anaknya cewek. Kalau anaknya cewek, ketika dia tidak dekat dengan abinya, dengan ayahnya, maka dia akan mencari kenikmatan komunikasi ngobrol dengan lawan jenis melalui pacaran. Maka sebisa mungkin sering-seringlah, kalau anaknya cewek, anak saya 6, ceweknya 1. Kalau anaknya cewek, sering-seringlah ajak me time sama mereka, sehingga putri kita bangga punya abi seperti kita. Putri kita punya tempat yang aman untuk curhat ketika ada sesuatu yang mungkin dia sedang rasakan, ya. Jadi penting bagaimana menghadirkan rasa aman bagi anak-anak kita untuk melahirkan tarbiyatul jinsiyah. Jadi sekali lagi, qawam ayah tidak dibuktikan di sosial media, tapi qawam ayah dibuktikan ketika berada di rumah mereka. Makanya kalau materi sudah, ilmu sudah, yang ketiga, saya kedatangan salah seorang PNS. Dia mau cerai. Ketika saya undang juga untuk
datang ke konsultasi di ruang tertutup ya. Jadi suaminya dulu, suaminya keluar, istrinya. Ternyata istrinya tidak merasakan kepuasan ketika berhubungan. Saya kurang vulgar kalau ada ibu-ibu ya. Saya kira ini tadi kelas ayah gitu. Dan luar biasa, dua-duanya ini PNS dan bekerja di rumah sakit yang sama. Rumah sakitnya di Semarang, ya. Rumah sakitnya di Semarang. Saya kaget Pak, istrinya sharing ketika itu karena nggak puas dia jajan. Kenapa ibu jajan? Karena suami saya masuk langsung keluar, lemah. Ya saya jajan saja. Emang kalau jajan ibu puas? Saya puas. Karena tempat saya jajan bisa memberikan saya lebih dari 3 jam. Bayangkan. Maka pentingnya seorang laki-laki bukan hanya fisik materinya, kuat materinya, bukan hanya kuat ilmunya, tapi kuat kakinya. Ini penting ya. Tolong jangan diremehkan. Makanya laki-laki itu bahasa Arabnya rijal. Rijal itu dari kata rijlun. Tahu artinya rijlun? Rijlun itu kaki. Maka laki-laki kakinya harus kuat. Tujuan parenting itu hanya 2, al-khairu wasa'adah. Al-khairu, menciptakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dengan cara yang baik kita ajarkan mereka adab-adab yang baik. Wasa'adah, kebahagiaan. Ya gimana anak-anak akan bahagia kalau kita tidak bisa bahagia? Minimal Anda bahagiakan anak mertua Anda. Kalau dia sudah bahagia, rumah aman. Betul? Karena paling susah itu tuh. Paling susah. Karena mereka seringkali kadang benar, kadang tidak salah. Nah kita kadang salah, kadang nggak benar. Artinya mereka selalu benar. Itulah mereka. Kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong itu, ngomong ada tujuannya. Kalau mereka enggak, mereka itu makhluk auditori. Ya, ngomong aja, yang penting ada yang dengerin. Maka kalau di rumah mereka tidak punya telinga tempat mendengar, mereka akan cari telinga di luar rumah. Mereka akan buka grup alumni playgroup. Mereka akan buka komunitas-komunitas yang lama. Kenapa? Mereka butuh untuk didengar. Mereka butuh untuk didengerin. Maka please Bapak, kalau di rumah sediakan waktu sebentar dengerin mereka. Ya. Karena Bapak ini paling aman sebenarnya, Bu. Kalau mau curhat sama Bapak. Ya. Nggak akan diceritakan sama yang lain. Ya, jangankan diceritakan. Ya kan? Sampai tadi malam Abi ini loh diceritain malah tidur. Enggak tidur. Cuman saya lupa aja. Sampai mana tadi dia cerita. Oke, maka penting tarbiyatul jinsiyah, artinya dimulai dari ayah, dan yang paling penting 3 modalnya: kelebihan harta, kelebihan ilmu, dan kelebihan bagian sebelah sini. Untuk apa? Agar kita ketika ngomong didengerin. Oke, barakallahu fikum. Silakan duduk kembali. Begitu, waktunya hanya 1 jam. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kakek nenek. Asisten
Oh, saya Yang saya tanyakan idealnya untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu kalau mandi sendiri mau berapa aja sih? Karena kalau kita jadi peserta itu istri berapa ada bersih mandinya gitu. Jadi harus dibantu. Cuman menurut saya harus tahu kapan terakhir kan harus memaksakan anak mau mandi sendiri. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar syariat kalau anak sudah tamyiz itu 7 tahun, maka diperintahkan mereka untuk dipisah. Ya, tamyiz itu anak sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Anak sudah bisa membedakan arahan, perintah dan larangan dari orang tua, ya. Tapi sebelum usia tamyiz, usia 7 tahun, maka di dalam tarbiyah jinsiyah yang disebutkan oleh Syekh tadi, memang aurat harus sudah dijelaskan, ya. Adab-adab kepada tubuh sudah harus ditegakkan. Kalau bisa ya sebelum tamyiz, mandi sendiri-sendiri sudah dianjurkan. Oke, gitu. Silakan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya namanya Kevin, suami dari PRA Cibina, ada di sana. Seperti kita tahu era cetak internet itu adalah itu berbahaya syahwat dan pornografi. Menurut pengalaman Pak Ustaz, bagaimana kita melakukan pembatasan? Kapan kita harus overdosis? Kemudian ketika sudah terpapar, kalau sudah terpapar, bagaimana kita cara menyembuhkannya? Terima kasih. Ini pertanyaan sulit ya, karena di rumah saya nggak ada internet, di rumah saya nggak ada TV, anak saya di rumah nggak ada yang punya handphone. Jadi yang pertama adalah seperti kalau dalam psikologi pendampingan anak ada 3 W. W pertama adalah perhatikan what-nya, apa yang ditonton. W kedua adalah when, kapan dan durasi. Anak saya nomor 5 namanya Ali. Jadi seminggu itu hanya boleh nonton Jumat sama Sabtu, dan itu hanya 2 jam. Jadi hari ini hari Sabtu, ini jatahnya dia nonton. Sehari hanya 2 jam, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Senin sampai Jumat dia tidak ada laporan dari ustadznya, karena saya sering ngobrol sama ustadznya, maka diperbolehkan. Tapi terakhir kasus dia bertengkar ya sama salah seorang teman satu kelas, maka 1 jam itu kami ambil sehingga dia hanya bisa nonton hari Jumat kemarin 1 jam. Oke, itu when. Kemudian where, di mana? Tidak boleh menonton, main game di dalam ruang tertutup. Harus dibersamai sama ayah bunda. Kalau adindanya pergi ke luar negeri sendirian, bapak tidak akan ridho, betul? Karena di sana pasti banyak melihat hal-hal yang mungkin secara syahwat itu akan sangat mempengaruhi. Begitu juga anak kita. Maka where adalah tolong hadirkan ruang yang aman untuk bermain internet. Ruang tengah kah? Ruang tamu kah? Ya.
Jadi itu yang penting, satu. Yang kedua, dampingi di awal, lalu lepaskan berlahan. Berikan kepercayaan kepada dia. Ya. Maka kita kembali ke tadi nih, dua hal tadi. Kalau anak sudah percaya kepada kita, maka dia kalau ada apa-apa akan cerita. Tapi kalau anak-anak nggak percaya, dia akan pakai password. Maka penting bapak harus belajar menjadi seorang ayah laki-laki yang dicintai, dikagumi, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang mungkin itu mengejutkan, yang mungkin itu akan berpengaruh kepada jinsiahnya, maka yang pertama kali dihubungi adalah ayah mereka. Ya. Terus tadi bertanya, jika anak sudah terpapar, apa yang dilakukan? Jangan interogasi, jangan panik. Kasus yang masih sama, suami istri ini kemudian saya minta untuk tolong hilangkan potensi-potensi yang membuat dia masturbasi, terutama guling. Gulingnya diambil. Ya, gulingnya diambil. Kalau sudah ketagihan, maka yang paling utama adalah sekali lagi kembalikan pada rasa aman terlebih dahulu. Bukan kamu jijik nak, kotor, itu kan haram, tidak. Ya, tapi adik salah, tapi abi akan selalu sama adik. Ya, mulai sekarang, karena itu adalah tontonan-tontonan dewasa, adik tidak pantas untuk membukanya. Pinter nih anak ini pak. Ternyata walaupun semua sudah di lock, dia ternyata bisa pakai WhatsApp. WhatsApp itu ada komunitas. Saya baru tahu juga dari abinya. WhatsApp itu ada komunitas. Komunitas itu masuk ke link dan dia dikirim dari link tersebut. Bukan video, gambar, itu pun gambar anim. Gambar anim loh pak, tapi telanjang, tapi berhubungan. Coba, keren kan? Nggak tahu itu pakai AI atau apa, tapi bikin hasrat anak kemudian membayangkan sesuatu yang belum saatnya. Maka sekali lagi penting, kuncinya tolong latih kendali mereka, bukan dengan takut ya. Jadi ajarkan satu kalimat, aku bisa berhenti, aku tidak sendirian. Aku bisa berhenti karena belum terlanjur, aku tidak sendirian karena ada abi. Maka yang membuat anak ini ketagihan karena dia memang sering sendirian. Abinya bayangkan ya, sore dari Karyadi lanjut ke Kendal, pulang tuh jam berapa ya. Komunikasi dengan saya bahkan sebelum subuh udah ada pesan masuk itu. Jadi begitu pak ya, tampilkan rasa aman. Nah, peran ayah yang paling penting adalah yang penting anak bisa diajak bicara, anak bisa diajak ngobrol, komunikasi, sehingga ayahnya bisa menjadi benteng syahwat yang paling kuat. Begitu. Satu lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Muhammad dari Kalimantan. Mohon izin Ustaz, izin bertanya. Jadi kondisinya di keluarga saya karena tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab, saya menjalani hubungan LDR dengan keluarga saya. Jadi saya di Kalimantan, saya di Semarang sama anak, dan kesempatan untuk saya bertemu secara langsung saat fisik itu kurang lebih 2 bulan sekali. Jadi saya 2 bulan sekali
1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar kepada seorang manusia yang Allah berikan waktu hidup 5.000 tahun yang lalu, ya. Jauh dari anak istri, ya. Tapi sang anak menjadikan ayahnya sebagai idola, ya. Ketika sang ayah diminta Allah untuk pergi ke Palestina, ini ibu sama anaknya sendirian, ya. Kita belajar dari seorang manusia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada satu tips yang mungkin bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah sampaikan kepada istri tentang bagaimana kemuliaan, keunggulan, keutamaan seorang abinya, ya. Biarkan istri yang akan menjelaskan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak benar-benar lepas dari peran seorang ayah. Pertama itu. Jadi istri, bapak atau ibunya anak-anak harus sering-sering menceritakan tentang kelebihan abinya, kehebatan abinya, kekerenan abinya, kemuliaan seorang ayah, ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari orang-orang terdahulu. Tidak ada ilmu parenting, tapi anak-anak mereka hebat. Yang sering kita lupa hari ini adalah mendoakan mereka. Kenapa orang-orang terdahulu tidak ada ilmu parenting, tidak ada psikologi anak, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang besar, ulama-ulama yang besar? Karena mereka punya tirakat mendoakan setiap saat. Maka doa ini jangan sampai lupa, ya. Mendoakan mereka adalah kunci utama. Seorang ulama salafus soleh mengatakan, bahkan aku memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnahku untuk kesolehan anak-anakku. Bapak pernah lihat tafsirnya surat Al-Kahfi ketika Khidir bersama seorang nabi bernama Musa, ada rumah hampir roboh, kemudian dibangun sama Khidir. Musanya bilang, ini orang sini pelit-pelit, kenapa rumah hampir roboh dibangun lagi? Nabi Khidir mengatakan, karena di rumah ini ada harta anak yatim yang dulu orang tuanya soleh. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga ikhtiar kita, kesolehan kita menjadi kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, jadi yang pertama tadi adalah sampaikan ke istri, yang kedua jangan lupakan doa, yang ketiga sekali lagi dalam Islam figur ayah bukan soal jarak, tapi soal konektivitas, ya, keterhubungan. Maka bagus bisa video call, ya, bagus kalau bisa singkat. Kalau tadi 2 bulan, ya, kalau bisa dipersingkat 1 bulan, ya, karena 40 hari dalam kaidah syariat Islam itu sudah lama. Maka penting kalau bisa tidak lebih dari 40 hari ketemu sama mereka, ya, membangun bonding sama mereka. Semoga mereka tidak kehilangan figur seorang ayah. Dan ketika pulang, ayah harus punya waktu yang sakral dengan mereka. Kapan itu? Monggo. Waktu yang sakral adalah waktu ketika hanya bapak dengan si dia, tidak ada yang lain. Disitulah dialog iman, ya. Disitulah saya sama anak saya yang di pondok sering, ya, alhamdulillah sudah 30 juz. Saya bilang sama dia, kita nggak pernah ketemu, ya, nak, karena dia dari kelas 1 SMP sudah mondok. Tapi semoga apa yang kamu hafal menjadi jalan kita nanti bisa ngumpul di surga. Sering saya bilang begitu sama anak saya. Ya, kita jarang ketemu,
jarang ngobrol. Penjengukan ya kadang pulang, kadang tidak dia. Tapi saya yakin, nah kita belajar dari ibunda Imam Syafi'i, ketemunya nanti di surga. Ya, sabar. Makasih kamu sudah siapin mahkota buat abimu gitu. Jadi ngobrol deep talk ya, yang dalam dengan suasana yang lebih ringan gitu ya. Jadi kalau pulang jangan hanya nanya masalah gimana sekolahmu, gimana nilainya, gimana dengan bunda, jangan. Tapi sesuatu yang ringan. Baru nanti kita masuk ke deep talk gitu ya. Kalau bisa tanya, Pak. Kemarin anak yang dari Samarinda itu saya suruh nulis 10 hal yang bikin kamu bahagia apa nak? 10 hal yang kamu benci apa nak? Aku dibilang hitam sama 10. Yang paling bahagia aku bisa belajar bareng sama Umi di kafe. Bapak juga sama. Tanya, Kak, kalau Abi lagi di rumah, kamu pengen ngapain? Aku pengen jalan sama Abi. Ya sudah jalan. Aku pengen nonton sama, ya sudah nonton. Ya, pokoknya biarkan masa-masa indah itu dengan mereka, gitu ya. Sekali lagi, kuncinya ayah tetap memimpin walaupun dari jauh. Barakallahu fikum. Mungkin cukup yang bisa kami sampaikan. Saya mohon izin harus melanjutkan ke tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa ngobrol ya. Di IG bisa Yus Ibnu Yasin, atau nanti mungkin bisa di WhatsApp ya. Kantor kami dekat di Ngesrep, depan pom bensin, Rumah Adab. Santri kami lebih dari 100 Pak. Jadi anak-anak yang dengan berbagai permasalahan masing-masing ya. Silahkan monggo yang mau mampir, semoga bisa terhubung silaturahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampaikan salam untuk Ananda di rumah. Semoga semakin menguatkan bonding di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari panitia menutup acara reuni Islamiyah siang hari ini dengan sedikit pantun ya Bapak Ibu ya, karena yang sudah buka dengan pantun, institusinya dengan pantun juga, supaya pelan-pelan itu apa? Lalu tersenyum. Duduk sebentar, dapat cerita